Di sini nanti kita akan membuat sebuah project form perpustakaan seperti ini. Jadi yang ada ditampilkan di sini ada beberapa fungsi inputan, ada nomor anggota, nama anggota, alamat, tanggal lahir, jenis buku, kemudian ada judul buku, pengarang, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Nah, untuk membuat seperti ini, form seperti ini, nanti di sini kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu, di mana tabel di sini nanti kita gunakan untuk menyimpan data yang sudah diinputkan dan kemudian diproses. Mari kita lihat untuk tabelnya. Di sini saya membuat untuk tugas-tugasnya, saya tampung di dalam database yang namanya tugas Kurnia Lensa di sini. Kemudian untuk nama tabelnya yaitu perpustakaan. Kita lihat untuk struktur datanya. Untuk tabelnya adalah seperti ini. Yang pertama ada nomor anggota, dimana untuk nomor anggota di sini adalah tipenya integer, kemudian dia juga sebagai primary key. Kemudian ada field nama, tipe datanya varchar dengan panjang karakternya adalah 30. Kemudian ada alamat, tipe datanya varchar dengan panjang karakternya adalah 50. Kemudian TGL lahir, tipenya date. Kemudian buku, untuk tipe datanya adalah varchar dengan panjang karakternya adalah 30. Kemudian tanggal pinjam, tipenya date. Kemudian tanggal kembali, tipenya date. Kemudian ada judul di sini. Judul, tipe datanya adalah varchar dengan panjang karakternya adalah 50. Kemudian pengarang, tipe datanya adalah varchar, kemudian dengan panjang karakternya adalah 30. Kemudian di sini ada field nama, yang tipe datanya integer, panjang karakternya 11. Kemudian ada terlambat, tipe datanya integer, panjang karakternya 11. Kemudian ada field denda, tipe datanya adalah integer, kemudian panjang karakternya adalah 11. Dan yang terakhir di sini adalah total denda, tipe datanya adalah integer dengan panjang karakternya adalah 11 karakter. Nah, ini adalah 13 field yang ada di tabel perpustakaan. Selanjutnya kita akan melihat kode program. Yang pertama di sini ada file koneksi.php. File koneksi.php di sini adalah berfungsi untuk menghubungkan database dengan data nanti yang akan atau script yang dimasukkan ke dalam tabel yang sudah tadi kita buat, yaitu perpustakaan. Yang pertama di sini ada di baris ketiga ada variable server sama dengan localhost, kemudian variable user sama dengan root, variable password sama dengan kosong. Di sini tidak ada penamaan dalam passwordnya. Kemudian di sini ada pada baris ke-6 variable nama underscore database tugas Kurnia Lensa. Tugas Kurnia Lensa di sini adalah ini nama dari database yang sudah kita buat tadi, namanya adalah tugas Kurnia Lensa, yaitu yang ada di sini. Kemudian variable db sama dengan mysqli underscore connect dalam kurung variable server, variable user, variable password, dan variable nama underscore database.
Jika bukan variabel DB pada baris ke-8, maka nanti ada pesan gagal terhubung dengan database. Jadi nanti di dalam browsernya ada teks gagal terhubung dengan database. MySQL connect underscore error. Baik, sekarang kita lihat untuk tampilan perpustakaannya. Ya, tampilan perpustakaannya ada tampilan seperti ini. Kita akan melihat dari tampilan browser seperti ini, kode programnya akan kita lihat. Kita lihat di file perpustakaan.php. Yang pertama di sini, kita akan melihat kode program pada tampilan di bagian browsernya. Jadi tampilan browser di sini ada form perpustakaan, nomor anggota, dan sampai dengan tombol simpan batang. Di sini kita akan membahas tampilan seperti itu dulu. Kita lihat pada bagian di baris 94, form action sama dengan perpustakaan.php, method sama dengan post. Di sini action dari inputan data nanti di sini akan dieksekusi ke dalam file perpustakaan.php. Ya, di sini harus sama antara nama perpustakaan di sini pada form action dengan nama filenya. Kemudian di sini tabel, jadi saya buatkan sebuah tabel biar rapi, tertata rapi dalam sebuah bingkai, di mana dalam satu baris pertama di sini pada satu baris pertama pada bagian bingkai terdapat judul kolom. Ya, kolom yang pertama di sini ada nomor anggota. Kemudian simbol titik 2. Kolom yang ketiga di sini ada input tipe teks yang name-nya adalah nomor anggota. Selanjutnya baris yang kedua di sini ada judul kolom, nama anggota, simbol titik 2, kemudian ada input tipe teks, name-nya adalah nama. Kemudian pada baris yang ketiga dalam sebuah bingkai terdapat judul kolom alamat, simbol titik 2, kemudian kolom yang ketiga ada input tipe teks, name-nya adalah alamat. Baris yang keempat ada fungsi untuk judul kolom. Yang pertama di sini adalah tanggal lahir. Kemudian kolom yang kedua ada titik 2 dan yang kolom ketiga di sini ada fungsi input tipe date, name-nya adalah tgl lahir. Jadi untuk memasukkan data tanggal lahir. Kemudian pada baris yang kelima di sini ada judul kolom yaitu jenis buku. Kolom yang kedua di sini ada simbol titik 2 dan yang kolom ketiga ada fungsi select option. Optionnya di sini kita berikan name-nya adalah buku. Opsi yang digunakan untuk pemilihan jenis buku di sini memiliki 4 jenis yang bisa kita pilih nanti. Yang pertama ada novel, komik, fiksi, dan non-fiksi. Nah, value di sini fungsinya adalah untuk memberikan pilihan penamaan ya pada fungsi optionnya di sini. Jadi di sini nanti biar terbaca nilainya adalah namanya novel, kemudian komik seperti itu. Jika tidak diberikan value gimana? Ya, kalau misalkan tidak diberikan value, misalkan kita ini hapus seperti ini, tidak masalah. Ya, yang penting nanti di sini nanti dia akan membaca nama dari bagian option yang ada di bagian isiannya, yaitu novel seperti itu. Saya kembalikan lagi. Kemudian di baris yang ketujuh di sini
baris ke-6 ya. Baris ke-6 di sini ada judul buku. Ya, ada judul buku. Kemudian simbol titik 2, kemudian ada input tipe teks, name-nya adalah judul. Name-nya adalah judul di sini untuk judul pengarangnya. Maaf, untuk judul bukunya. Kemudian pada baris yang ke-7 di sini ada judul kolom pengarang, kemudian simbol titik 2, kemudian ada input tipe teks yang name-nya adalah pengarang. Ini adalah nama dari pengarang bukunya. Kemudian ada baris selanjutnya, di sini ada tanggal pinjam. Nah, tanggal pinjam di sini fungsinya adalah digunakan untuk mendata dari kapan seorang anggota perpustakaan di sini melakukan transaksi peminjaman buku di perpustakaan. Ya, jadi kapan dia akan pinjam. Pada bingkai di sini judul kolom tanggal pinjam, kemudian judul untuk kolom yang kedua ada simbol titik 2, kemudian kolom yang ketiga di sini ada input tipe date, name-nya adalah TGL pinjam. Selanjutnya baris berikutnya ada judul kolom tanggal kembali, simbol titik 2, dan ada input tipe date lagi, name-nya adalah TGL kembali. Nah, TGL kembali di sini fungsinya adalah digunakan untuk mendata kapan buku itu dikembalikan. Ya, kapan buku itu dikembalikan. Dari proses inputan nanti di sini, pada mulai dari nomor anggota sampai tanggal kembali, nanti akan terproses ya, akan terproses, di mana prosesnya itu nanti form actionnya akan dieksekusi ke dalam file perpustakaan.php, jadi pada file ini sendiri ya. Kemudian kita lihat pada baris setelah tombol simpan di sini ya, di sini ada daftar data. Ya, di sini ada daftar data yang terdapat pada tabel perpustakaan. Ya, terdapat pada tabel perpustakaan yang meliputi ada nomor, kemudian nomor anggota, nama anggota, alamat, tanggal TTL, jenis buku, judul buku, pengarang, tanggal pinjam, tanggal kembali. Nah, sampai tanggal kembali ini adalah data yang digunakan sebagai inputan tadi di sini ya, pada form perpustakaannya. Selanjutnya, lama pinjam, keterlambatan, denda, total denda, ini adalah fungsi dari proses inputan. Ya, fungsi dari proses inputan data. Lama pinjam di sini nanti akan menghitung dari kapan dia melakukan peminjaman dan kapan dia melakukan pengembalian buku. Jadi transaksi yang rumusnya adalah tanggal kembali dikurangi dari tanggal pinjam. Ya, jadi nanti akan menghasilkan berapa dia melakukan lama pinjam buku. Kemudian di sini ada keterlambatan. Ya, keterlambatan di sini ketentuannya adalah jika lebih dari 7 hari maka akan mulai dikenakan keterlambatan pengembalian buku. Jadi masa pinjam buku hanya dibatasi sampai 7 hari. Lebih dari 7 hari, ya, lebih dari 7 hari maka akan dikenakan denda. Ya, akan dikenakan sebuah denda. Denda juga akan dipengaruhi dari jenis buku peminjaman, yaitu antara novel, komik, fiksi sama non fiksi itu dendanya berbeda-beda. Nah, total denda di sini adalah nanti dihasilkan dari nilai denda dikalikan dari lama keterlambatan dalam pengembalian buku. Baik, kita lihat untuk kode programnya. Untuk daftar data yang ada di sini, kita lihat. Yang pertama,
Di sini ada dibuatkan sebuah tabel dengan width-nya adalah 100%, bordernya adalah 1. Kemudian pada baris yang pertama ada judul kolom, ya, ada judul kolom. Pada baris yang pertama ada judul kolom. Yang meliputi ada kolom nomor anggota, nama anggota, alamat, tanggal TTL, tempat tanggal lahir di sini, jenis buku, judul buku, pengarang, tanggal pinjam, tanggal kembali, lama pinjam, keterlambatan, denda, total denda, dan kolom navigasi. Kolom navigasi di sini adalah kolom nanti yang berisikan fungsi link untuk menghapus data dan juga fungsi link untuk menuju ke file edit perpustakaan. Baik, kita lihat selanjutnya di baris 176. Di sini mulai tag PHP, baris sama dengan 1. Ada sebuah variabel baris, nilainya adalah 1. Ada variabel nomor sama dengan 0. Ada variabel i sama dengan 1. Yang pertama di sini pada baris 181 ada fungsi include koneksi.php. Fungsi include koneksi.php di sini berfungsi untuk menghubungkan dengan database di sini. Ya, dia memanggil nama file yaitu koneksi.php yang berisikan kode program untuk menghubungkan ke dalam database. Kemudian ada perintah variabel SQL sama dengan select bintang from perpustakaan. Berarti variabel SQL di sini memiliki kode program yaitu select, menselect atau menseleksi di sini, menseleksi semua field. Bintang itu adalah dia mewakili dari semua field, yang menyebutkannya hanya cukup dengan simbol bintang saja, yaitu mewakili semua field dari tabel perpustakaan. Perhatikan nama tabel ini adalah nama tabel yang berada di database tugas Coriolansa di sini, yaitu perpustakaan. Selanjutnya variabel query sama dengan mysql_query untuk menghubungkan ke variabel db yang ada di file koneksi. Kemudian ini adalah menghubungkan ke perintah di baris 183 variabel SQL. While di sini adalah fungsi perulangan. While variabel tampil sama dengan mysql fetch array, jadi nanti akan ditampilkan secara perulangan. Perhatikan variabel query di sini adalah menghubungkan di baris 184 di sini. Ya. Ini tidak kepakai, saya hapus. Kemudian variabel warna sama dengan variabel baris %2 sama dengan 1. Jadi nanti di sini adalah ada perbedaan warna pada setiap barisnya yang dihasilkan, ya. Kemudian baris 184 akan dibuatkan fungsi perulangan, ya. Mulai dari while di sini akan dibuatkan fungsi perulangan dari variabel warna di sini. Kemudian pada baris 189 ada fungsi dari menampilkan kolom. Kemudian di sini variabel baris, ya, di variabel baris di sini. Kemudian variabel tampil
nomor anggota. Ya, pada kolom tersebut ada tampil di sini variabel tampil. Ini adalah fungsi dari variabel tampil yang ada di baris 185. Kemudian dilanjutkan dengan kurung siku nomor anggota. Kurung siku nomor anggota di sini ini adalah nama file yang berada pada tabel perpustakaan tadi. Ada nomor anggota, kemudian ada pada baris 191 ada nama, ya, file nama, kemudian ada file alamat, ada file TGL lahir, ada file buku, ada file judul, ada file pengarang, ada file tanggal pinjam, ada file tanggal kembali, ada file lama, ada file terlambat, ada file denda, dan ada file total denda. Selanjutnya kita lihat pada bagian kolom navigasi. Ini adalah bagian dari kolom navigasi yang isinya adalah fungsi link. Ahref sama dengan perpustakaan.php mode sama dengan delete. N nomor anggota sama dengan file nomor anggota. Title-nya di sini delete. Kemudian ada fungsi on click di sini. Return confirm-nya adalah apakah Anda yakin? Nah, di sini ada teks hapus yang digunakan untuk mengklik, untuk mengelingkan, ya, untuk mengelingkan ke dalam akhirnya perpustakaan.php. Jadi file ini sendiri ada script program untuk menghapus data di tabel perpustakaan. Kemudian Ahref edit perpustakaan.php dalam kurung nomor anggota sama dengan di sini adalah akan link ke file nomor anggota. Ya, kita lihat contohnya. Jadi kalau misalkan kita lihat pada bagian ini pointernya saya taruh di dalam tulisan edit, berarti kan pada bagian sebelah kiri, ya, pada bagian sebelah kiri browser, di situ localhost web server edit perpustakaan.php dan datanya nomor anggota sama dengan 1000120, yaitu nanti akan melakukan fungsi edit ke dalam nomor anggota yang datanya adalah 1000120. Jadi kalau misalkan ini saya taruh di bawahnya, edit yang di bawahnya juga akan mengalami perubahan. Dia akan selalu mengacu pada bagian mana yang tersorot. Yang tersorot sekarang adalah pada nomor anggota 1000121. Ya. Kalau ini saya hapus pada bagian yang keempat di sini, saya hapus, saya delete, maka datanya akan terhapus. Ya. Kita cancel dulu. Sekarang kita coba hapus lagi. Kita oke. Data akan terhapus. Baik, sekarang kita lihat kode program yang digunakan untuk menghapus data di 1000010. Kita lihat perpustakaan.php mode sama dengan delete nomor anggota. Kode programnya adalah di baris 84 sampai dengan baris 90. Kita lihat kode programnya adalah include koneksi.php untuk menghubungkan ke dalam database. Kemudian di sini ada if is_get mode sama dengan delete. Jadi kalau ada fungsi get untuk mode sama dengan delete, nah maka di sini pada baris 86 ada pendeklarasan variabel nomor anggota sama dengan $_get nomor anggota. Nomor anggota di sini ini adalah nomor anggota yang digunakan untuk menampung nilai dari alias nomor anggota yang ada di sini. Ini ada alias nomor anggota sama dengan file nomor anggota. Seperti itu. Nah, nanti di sini misalkan tadi kita pilihnya adalah 1000010, maka nilainya sama saja dengan variabel nomor anggota sama dengan $_get
seperti itu. Nah, di sini pada baris ke-88 perintah untuk menghapus datanya, variabel SQL sama dengan delete from perpustakaan. Itu akan menghapus data dari tabel perpustakaan where, di mana nomor anggota, ya ini field ya, di mana field anggota sama dengan variabel nomor anggota. Nomor anggotanya misalkan tadi 10010, maka yang akan dihapus adalah data tersebut. Variabel query sama dengan basically underscore query, variabel db, variabel SQL. Baik. Kalau tadi kita sudah untuk menghapus data, sekarang kita akan melihat bagaimana untuk memasukkan sebuah data di form perpustakaan. Misalkan nomor anggotanya adalah sebuah Tega 0001, nama anggota misalkan Taufik Kurniawansyah, kemudian alamatnya adalah Jalan Sidoderajat, tanggal lahirnya kita buat sembarang dulu aja ya, Januari misalkan. Jenis bukunya yang saya pinjam misalkan adalah non-fiksi. Jenis bukunya non-fiksi. Judul bukunya misalkan di sini Sistem Informasi Geografis Jalur Objek Wisata Provinsi Jawa Tengah. Pengarangnya misalkan kita kasih nama Arkan. Kemudian tanggal pinjamnya. Nah, tanggal pinjam di sini misalkan kemarin saya minjamnya adalah pada tanggal 2. Ya, pada tanggal 2. Kemudian saya kembalikan pada hari ini, yaitu tanggal 10. Pinjamnya tanggal 2, saya kembalikan pada tanggal 10. Saya klik tombol simpan. Terima kasih, data sudah tersimpan. Kita oke. Nah, maka nanti data akan masuk ke dalam sini, yaitu Sistem Informasi Geografis Jalur Objek Wisata Prof. Nah, ini kalau seperti ini berarti mengalami yang namanya kekurangan dari jumlah karakter ya, kekurangan dari jumlah karakternya. Kemudian kita lihat pada nomor anggota di sini. Ya, pada nomor anggota di sini, tadi waktu saya menginputkan datanya adalah TK001. Ya, TK001. Kenapa tidak tersimpan sebagai TK001? Kita lihat sekarang pada bagian database-nya. Kita lihat pada nomor anggota di sini, tadi nomor anggotanya tadi waktu saya inputkan adalah TK001. Sedangkan tipe datanya di sini adalah integer. Berarti tipe data yang dimasukkan yang bisa tersimpan hanya berupa karakter angka. Ya, hanya berupa angka saja karena tipe datanya adalah integer. Maka datanya tadi dianggap sebagai 0 karena bukan sebagai angka. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat pada bagian judul buku. Ya, judul buku tadi kita masukkan Sistem Informasi Geografis Jalur Objek Wisata Provinsi Jawa Tengah. Yang tersimpan adalah hanya pada teks wisata prop seperti itu. Jadi ada beberapa karakter yang tidak tersimpan. Sekarang kita lihat pada judul bukunya, jumlah karakter yang bisa tersimpan di sini judulnya adalah 50 karakter. Ya, 50 karakter. Kemudian perhatikan, apakah saya bisa mengeditnya
apakah saya bisa mengeditnya? Data yang salah di sini. Ya, kita bisa mengeditnya. Tetapi ketika kita mengedit, kita perhatikan kita mengeditnya di sini adalah untuk kerujukannya adalah pada nomor anggota. Ya, pada nomor anggota. Jadi kita tidak bisa merubah nomor anggota dari sini. Ya, nomor anggotanya tidak bisa dirubah dari sini karena linknya di sini ini berdasarkan dari nomor anggota. Jadi nomor anggota itu tidak bisa dirubah. Nah, merubahnya dari mana? Merubahnya adalah dari sini. Ya, merubahnya dari sini karena nomor anggota di sini adalah sebagai primary key-nya, rujukannya. Kalau diubah dari form di sini dia tidak bisa. Ya, kita rubah sekarang. Cara merubahnya berarti kita akan melakukan perubahan pada tabel perpustakaan. Yang pertama yang perlu dilakukan perubahan adalah pada jumlah karakter pada field judul di sini. Ya, kita klik pada bagian change di sini, simbol pensil. Mungkin kita bisa merubah dari jumlah karakternya menjadi misalkan 100. Ya, seperti ini. Atau kita bisa merubah datanya menjadi teks. Ya, kita bisa merubah datanya jadi teks. Kalau kita merubah jadi teks, nanti tidak ada batasan dari jumlah karakter yang bisa disimpan. Ya, kemudian pada nomor anggota di sini kita rubah datanya dari di sini. Ya, pada bagian brush ya, pada bagian brush kita edit, kita rubah di sini. Karena datanya dari tipenya angka, kita rubah menjadi ini aja, 1000010. Ya, simpan, kita go. Ya, kita lihat di sini. Refresh sini ya. Baik, sekarang kita coba untuk mengubah data pada nomor anggota 10010. Kita rubah judul bukunya. Kita edit ya. Kita edit. Untuk judulnya kita tambahkan Sistem Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan metode distract gitu ya. Baik, kita simpan sekarang. Nah, datanya ini. Sistem Informasi Geografis Jalur Objek Wisata Provinsi Jawa Tengah dengan metode distract. Seperti itu. Kita lihat. Pada tanggal pinjamnya adalah pada tanggal 2 bulan November. Kemudian pengembaliannya adalah ada pada tanggal 10 bulan November. Nah, lama pinjamnya di sini adalah 8 hari. Ya, lama pinjamnya adalah 8 hari. Terhitung 8 hari. Kemudian keterlambatannya ini 1. Ya, karena untuk peminjaman itu hanya batas waktunya 7 hari. Lebih dari 7 hari maka akan mulai terhitung keterlambatan. Ya, keterlambatannya terhitung 1. Untuk dendanya, untuk jenis bukunya adalah non fiksi, di sini dendanya adalah 1000. Maka 1000 dikalikan 1 sama dengan 1000, seperti itu. Nah, sudah selesai untuk contoh penginputannya. Sekarang kita bahas berkaitan dengan kode programnya. Kita lihat kode programnya di file perpustakaan.php. Yang pertama pada baris ke-6 di sini ada tag PHP. Kemudian baris 7 error underscore reporting 0. Di sini fungsi untuk meniadakan ada tampilan error di bagian browser ketika kita menjalankan programnya. Kemudian ada fungsi include koneksi.php untuk menghubungkan ke dalam file koneksi di sini, jadi mengambil kode program yang ada di file koneksi.php. Kemudian pada baris ke-10 if dalam kurung set dalam kurung $_post submit. Jadi ketika ada fungsi submit
yang berjalan di situ akan dimulai pendeklarasian sebuah formulir, yaitu pendeklarasian ada variabel nomor anggota sama dengan $_post nomor anggota. Nah, di sini nomor anggota yang ada di sini, yang terakhir di sini, ini adalah nama dari input tipe teksnya. Nama dari input tipe teks yang ada di bagian form inputan tadi. Kemudian ada variabel nama sama dengan $_post nama. Ada variabel alamat sama dengan $_post alamat. Ada variabel tanggal lahir sama dengan $_post tanggal lahir. Ada variabel buku sama dengan $_post buku. Variabel tanggal pinjam sama dengan $_post tanggal pinjam. Kemudian variabel tanggal lahir sama dengan $_post tanggal kembali. Ada variabel judul sama dengan $_post judul. Kemudian ada variabel pengarang sama dengan $_post pengarang. Kemudian ada variabel xtgl kembali sama dengan new date time variabel tgl kembali. Di sini dia mengambil nilai dari variabel tgl kembali. Ya, jadi di format menjadi fungsi datetime. Kemudian ada variabel xtgl pinjam sama dengan new datetime variabel tgl pinjam. Ya, ini adalah nilai variabel dari baris ke-16, yaitu variabel tgl pinjam. Kemudian ada variabel lama, itu untuk menghitung, di sini adalah untuk menghitung dari lama peminjaman bukunya, yaitu memiliki sebuah rumus variabel xtgl kembali dikurangi dari div. Nah, div di sini adalah fungsi pengurangan untuk sebuah variabel yang tipenya adalah datetime dikurangi dari tgl pinjam. Kemudian variabel x lama sama dengan variabel lama. Di sini variabel lamanya kita hitung berdasarkan dari fungsi hari d di situ ya, hari. Nah, kemudian di sini pada baris ke-25 ada semacam fungsi uji kondisi, yaitu fungsi uji kondisi di sini adalah digunakan untuk memperoleh sebuah nilai dari denda jika mengalami sebuah keterlambatan. Kondisinya di sini untuk uji kondisinya adalah jika variabel x lama lebih besar dari 7. Jadi kalau lebih besar dari 7 untuk variabel x lamanya, maka pada baris 26, maka jika variabel buku sama dengan novel, ya, jika variabel buku sama dengan novel, maka denda sama dengan adalah 5.000. Jadi kalau misalkan tadi saya pinjamnya adalah jenis bukunya adalah novel, maka dendanya 5.000. Sedangkan tadi saya adalah untuk peminjaman bukunya adalah non fiksi, maka dendanya adalah 1.000, ya. Baik, kita lanjutkan. Else if kondisi yang lain, uji kondisi yang lain, jika variabel buku sama dengan komik, maka denda sama dengan 3.000. Else if variabel buku sama dengan fiksi, maka denda sama dengan 2.000. Else if kondisi yang lain, jika variabel buku sama dengan non fiksi, maka variabel denda sama dengan 1.000. Else, ya, kondisi yang lain selain dari non fiksi, fiksi, komik sama novel, maka dendanya adalah 0. Ya, 0. Ini penutup dari fungsi else yang ada di sini. Kemudian kurung kurawal yang pada baris 50 adalah penutupan dari fungsi uji kondisi yang ada di baris ke-26. Selanjutnya ada rumus pada baris ke-51 di sini. Variabel terlambat sama dengan variabel x lama dikurangi 7. Variabel terlambat sama dengan variabel x lama dikurangi dari 7. Kemudian variabel total denda sama dengan variabel denda dikali dari variabel terlambat.
ya variabel terlambatnya berapa. Jadi kalau contoh tadi adalah untuk terlambatnya adalah 8 hari dikurangi 7, maka nilainya adalah 1. Maka total dendanya adalah 1000 dikalikan dari 1, seperti itu. Pada baris ke-54 ada fungsi uji kondisi. Ini untuk melakukan uji kondisi jika pada form inputannya ada nilai yang kosong, ya, ada nilai kosong. Ini contoh pada baris 54, variabel jika variabel nomor anggota sama dengan kosong, ya, kita tambahkan lagi misalkan dalam kurung variabel nama sama dengan tanda petik seperti ini. Nanti bisa dilanjutkan sampai dengan inputan untuk TGL kembali, ya, tanggal kembali, ya, seperti itu. Bisa dilengkapi lagi nanti. Kemudian pada baris ke-56 ada fungsi, di sini ada JavaScript, yaitu untuk menampilkan sebuah pesan message box, yaitu tampilannya adalah data gagal disimpan, data ada yang kosong. Jadi kalau misalkan saya lupa menginputkan dari nomor anggota atau nama anggota, nanti akan muncul pesan data gagal disimpan, data ada yang kosong, seperti itu. Kemudian linknya di sini akan kembali ke file perpustakaan.php, seperti itu. Nah, jika kondisinya terpenuhi, di sini dia akan melanjutkan perintah yang ada di baris 60 else, ya. Kondisi yang lain di sini akan menjalankan perintah di sini. Variabel SQL sama dengan insert into perpustakaan. Jadi masuk ke dalam tabel perpustakaan, yang mana filenya meliputi dari nomor anggota, fil nama, alamat, tanggal lahir, buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, judul, pengarang, lama, terlambat, denda, sama total denda. Ya, dijeda setiap variabel, setiap fil untuk tabelnya dijeda dengan simbol koma. Kemudian value-nya, nilainya diambil dari variabel nomor anggota, koma, tanda petik variabel nama, koma, tanda petik variabel alamat, sampai yang terakhir di sini adalah pada variabel total denda. Penamaan variabel, perhatikan penamaan variabel, penamaan fill itu hurufnya juga harus diperhatikan. Salah besar kecil itu akan error, seperti itu. Data tidak akan masuk, errornya data tidak akan masuk. Atau bisa jadi misalkan tertukar urutannya, bisa jadi nanti ketika data itu masuk, tempat penyimpanan datanya berbeda dengan tempat filenya, ya, fil pada tabel perpustakaan. Kemudian jika variabel query, ya, jika variabel query pada baris ke-65, jadi ada perubahan pada tabel perpustakaan, akan muncul sebuah pesan nanti di sini, sebuah JavaScript, terima kasih data sudah tersimpan. Kemudian nanti dia nge-link ke file perpustakaan.php. Kemudian else, script language-nya adalah data gagal tersimpan, mungkin ada data yang kembar. Nah, di sini adalah fungsi dari input datanya. Baik, ini adalah fungsi dari input data. Sekarang kita akan mencoba melihat dari bagaimana kalau pada form perpustakaan di sini akan kita lakukan perubahan, ya. Tadi kita sudah coba untuk perubahannya, yaitu sistem informasi geografis jalur objek wisata. Nah, tadi sudah kita rubah seperti ini. Sekarang kita akan melihat kode programnya seperti apa. Kita lanjut ke file edit perpustakaan. Perhatikan dulu pada bagian navigasi di sini. Ahrefnya dia ngelink ke file edit perpustakaan.php. Kemudian di sini ada alias, yaitu nomor anggota aliasnya.
Dimana untuk alias nomor anggota, datanya akan mengambil nilai dari field nomor anggota yang ada di sini. Kita lihat. Ini ya. Nanti dia akan menampilkan data yang ada di sini. Kita lihat kode programnya sekarang, edit perpustakaan. Jadi dia akan menampilkan data sesuai dengan isi data yang ada di tabel. Ada nomor identitas 100010, nama Taufik Kurnialensa, Jalan Sidoarjo 5, tanggal lahir sekian, jenis bukunya sekian, tanggal pinjam sekian, tanggal kembali sekian, judulnya sistem informasi sekian, kemudian pengarangnya Arkan. Nah, kita lihat sekarang. Untuk menampilkan ini, kita lihat di sini, ubah perpustakaan. Ya, kita lihat. Ubah perpustakaan, kemudian verb action-nya nanti di edit perpustakaan.php. Kemudian di sini ada fungsi error reporting 0, fungsi untuk meniadakan pesan bug ketika terjadi kesalahan di sebuah kode program. Include koneksi.php. Kemudian di sini ada pada baris 90 ada pendeklarasian suatu variabel, yaitu variabelnya adalah nomor anggota sama dengan $_get nomor anggota. Selanjutnya pada baris ke-1 91 variabel SQL sama dengan select bintang from perpustakaan. Jadi akan menseleksi data dari tabel perpustakaan where nomor anggota sama dengan nomor anggota. Ya, ini adalah field, sedangkan yang ini yang ada simbol dolarnya adalah variable, ya, fungsi dari yang ada di baris ke-90. Nah, nanti datanya akan ditampilkan seperti ini. Ya, berupa tabel. Di sini ada berupa tabel kalau kita lihat. Ada nomor identitas, ini ada nomor identitas, kemudian kolom titik 2, ini kolom titik 2, kemudian ada di sini kolom untuk menampilkan input tipe teks, name-nya adalah nomor anggota. Ya, nomor anggota di sini. Kemudian value-nya, nilainya, ya, ada value-nya. Value sama dengan syntax PHP echo tampil nomor anggota. Jadi dia akan menampilkan field dari nomor anggota. Ya, semuanya akan ditampilkan mulai dari nomor anggota, field nama, field alamat, field tanggal lahir, field buku, field tanggal pinjam, field tanggal kembali, kemudian ada field judul juga. Ya, judul juga. Judul di sini. Kemudian ada pengarang, ya, ada pengarang juga di sini. Nah, kode programnya adalah seperti ini untuk menampilkan update-annya. Ya, di sini kita lihat. Jadi ketika ada penekanan fungsi submit, di sini ada pendeklarasian untuk formulir, ada variabel nomor anggota yang diambil dari input teks nomor anggota. Ya, sama seperti tadi. Kemudian di sini ada pada baris ke-25, ini juga rumusnya sama, diberikan rumus kalian. Ya, diberikan rumus kalian. Yang membedakan adalah nanti ada di baris ke-55 ada fungsi update, ya. Variabel SQL sama dengan update perpustakaan, yaitu akan mengupdate data dari tabel perpustakaan. Set, ya, di sini akan mengacu set nama, ini adalah nama field. Nama sama dengan variabel nama, kemudian alamat sama dengan variabel alamat, koma, variabel tanggal lahir sama dengan variabel tanggal lahir, koma, variabel buku sama dengan variabel buku, koma, variabel tanggal pinjam sama dengan variabel tanggal pinjam, koma, variabel tanggal kembali sama dengan variabel tanggal kembali, koma, variabel judul sama dengan variabel judul, koma, variabel pengarang sama dengan variabel pengarang, koma, variabel lama sama dengan variabel x lama, koma, variabel terlambat sama dengan variabel terlambat, koma, variabel denda sama dengan variabel denda, koma, variabel total denda sama dengan variabel total denda, where nomor anggota sama dengan nomor anggota. Ya, di sini acuannya adalah berdasarkan dari field anggota. Kemudian variabel 68 variabel query sama dengan MySQL query.
ya. Kemudian jika variable query ada perubahan data, nanti akan ngelink langsung ke file perpustaka.php. Kalau tidak, nanti akan muncul pesan gagal menyimpan perubahan, seperti itu. Baik, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Silakan jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan.